Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya masih tetap semangat dalam belajar walaupun dalam kondisi daring. Sebelum mulai kegiatan belajar PAI, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak solih-solihah, hari ini kita akan murajaah materi sebelumnya. Sebelum PTS kita sudah membahas tentang Asmaul Husna, di mana hari ini saya akan mengulang kembali tentang makna dari sifat-sifat Allah yang kita akan pelajari, yang kita sudah pelajari di kelas 5 ini. Ada 4 Asmaul Husna yang sudah dipelajari. Yang pertama ada Al-Mumit, dan yang kedua ada Al-Hayyu, yang ketiga ada Al-Qayyum, dan yang keempat ada Al-Ahadu. Insya Allah dihafal ya, Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum, dan Al-Ahadu. Dari keempat sifat di atas menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang tidak ada satupun kekuatan Allah yang tidak bisa menandinginya, yaitu Allah yang maha mematikan, Allah yang mempunyai kekuatan untuk memusnahkan apa yang telah diciptakannya, dan tidak ada kekuatan yang bisa menandinginya. Dengan adanya sifat Allah yang ini menunjukkan bahwa betapa agungnya dan perkasanya Allah. Dari keempat sifat ini, berikutnya adalah ada Al-Hayyu, menunjukkan bahwa Allah maha hidup, maha kekal, maha abadi, tidak mati, tidak mengantuk, dan tidak tidur. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan hidup makhluk ciptaannya, tidak seperti kita manusia. Bahwasanya Allah sudah memiliki luar biasa keagungan-keagungan yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari secara sifatnya atau perbuatannya. Dia hidup dengan kesempurnaan dalam zatnya, dalam sifatnya, nama-namanya, dan perbuatannya. Dialah yang memiliki kehidupan secara mutlak. Al-Qayyum menunjukkan bahwa Allah berdiri sendiri tanpa bergantung pada siapapun dan apapun, karena Allah yang maha berdiri atas dirinya sendiri. Al-Ahad adalah bahwa tidak ada Tuhan dan sesembahan yang pantas disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sepatutnya kita menyembah kepada selain Allah, misal kepada patung, kepada batu, nauzubillah. Kita hanya menyembah hanya kepada Allah, Sang Maha Pencipta kita. Dan ini merupakan salah satu inti dari ajaran Islam yang mengajak kepada tauhid atau keesaan Allah. Dan berikutnya, bagaimana sih cara mengimani sifat Asmaul Husna atau sifat asma Allah, nama-nama Allah? Yang pertama, meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah mempunyai Asmaul Husna. Yang kedua, meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah mempunyai sifat-sifat yang mulia, sehingga kita sebagai manusia ciptaannya patut meneladani apa yang Allah sifati dalam dirinya, sehingga kita sebagai umatnya juga sepatutnya memiliki sifat-sifat yang mulia. Amin. Berikutnya, meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah mempersiapkan berbagai keperluan untuk makhluknya. Masya Allah, segala kebutuhan kita, segala fasilitas di muka bumi ini Allah sudah sandingkan, sudah berikan yang terbaik untuk kita sebagai makhluknya. Hanya manusianya saja yang tinggal bersyukur kepada Allah dan taat kepada Allah dalam beribadah. Dan berikutnya, tidak mudah putus asa dalam meraih rahmat Allah. Insya Allah kita sebagai makhluk yang beriman, insan yang beriman tidak boleh berputus asa, karena hanya orang-orang yang berputus asa yang memiliki iman yang lemah. Dan berikutnya, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh apa yang menjadi keinginan kita, dan Allah pasti akan mengabulkan, insya Allah. Maka bersungguh-sungguhlah kita dalam mengejar impian kita, sehingga libatkanlah Allah dalam setiap langkah-langkah kita. Insya Allah akan Allah kabulkan, dan Allah akan mudah ketika kita membawa Allah dalam setiap langkah-langkah kita dan urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Begitupun anak-anak dalam kondisi pandemi ini mungkin merasa kesulitan. Insya Allah ketika bersama Allah belajar karena Allah, belajar ingin mendapat ilmu yang barokah,
libatkan Allah sehingga kita ikhlas dalam belajar dan tetap semangat dalam menuntut ilmu hingga Allah akan berikan pahala di dalam prosesnya. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah hikmah mempelajari Asmaul Husna. Apa saja hikmahnya? Yang pertama, kita dapat mengenali dengan lebih sempurna sebagaimana Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Masya Allah, bahwasanya kita mengakui Allah maha sempurna yang tidak ada satupun orang yang menandinginya ataupun yang lainnya. Berikutnya adalah menambah kecintaan kita kepada Allah. Masya Allah, kita malu dengan diri kita yang sangat jauh dari sempurna, sehingga kita berusaha memperbaiki diri lebih baik lagi. Dan berikutnya, kita bertambah keimanan akan semakin bertambah, ataupun keimanan kita akan semakin bertambah dengan mengetahui asma-asma Allah yang luar biasa. Dan kemudian hati menjadi tenang dan tentram. Insya Allah selalu bersama Allah akan mendapat ketenangan. Lebih mendekatkan diri kepada Allah. Proses mendekatkan diri kepada Allah tidak hanya santai-santai, tapi tentunya perlu ibadah yang intens, yang terus-menerus. Segala ibadah dilakukan, contoh sholat 5 waktu bagian dari kewajiban, zikir, tilawah setiap waktu, walaupun sedikit tapi kita rutin membaca Al-Quran. Insya Allah proses mendekatkan diri akan tercapai. Kemudian memiliki kesabaran dan keteguhan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, insya Allah. Dan yang terakhir, mendidik kita untuk peduli, mengasihi, menyayangi, dan memperhatikan orang lain. Jadilah kita makhluk sosial yang peka terhadap lingkungan kita, terhadap orang lain, sehingga ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah, maka berikanlah yang terbaik untuk tetangga kita, untuk saudara kita. Dan berikutnya adalah anak-anak, sebagai evaluasi akan ada kuis di materi ini. Silakan jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Asmaul Husna artinya, dan yang kedua, apa arti Al-Mumit? Apa arti Al-Mumit? Yang ketiga, apa arti Al-Qayyum? Apa arti Al-Qayyum? Nah, silakan jawab di kolom komentar. Siswa yang benar dan 3 orang paling cepat akan mendapat apresiasi dari masing-masing kelas. Silakan tuliskan nama dan kelasnya. Tetap semangat. Baik, demikian hikmah yang bisa kita ambil dari nama-nama terbaik Allah. Demikian hikmah yang bisa kita ambil dari nama-nama terbaik Allah. Sebagai seorang muslim, kita sepatutnya mengagungkan asma Allah dengan sungguh-sungguh dan menerapkan apa yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.